datang di Penjiler Batch 2. Nah, sebelum perkenalkan, nama aku Lina Nurmasela, selaku staf dari Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi. Sore ini, aku mau ngajak teman-teman semua bahas sesuatu yang pasti teman-teman suka. Apalagi kalau bukan bahan gibahan teman-teman. Berita merupakan salah satu hal yang bisa kita obrolin sama teman-teman terdekat. Misalnya nih, sama teman, sama saudara, sama orang tua, bahkan sama ayang teman-teman. Nah, tapi kita ini nggak bahas tentang beritanya teman-teman. Kita ini akan mengenal lebih dekat orang di balik kepenulisan sebuah berita, yaitu siapa lagi kalau bukan sang jurnalis. Sore ini kita akan mengangkat tema yaitu mengembangkan soft skill mahasiswa melalui jurnalistik. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemani sama salah satu orang kece. Beliau ini adalah ketua dari lembaga pers mahasiswa yang ada di Universitas Airlangga salah satunya. Mungkin kalau teman-teman penasaran, kita langsung aja kenalan kali ya, biar ya kalian nggak kepo gitu. Oke Mas, selamat sore. Sore. Ya mungkin bisa minta tolong kenalan dulu nih Mas, biar teman-teman tuh tahu ini siapa gitu. Ini formal atau enggak formal? Oh terserah, bebas Mas. Ya sebelumnya perkenalkan, namaku Primandani Akbar. Aku dari program studi ilmu politik angkatan 2019. Oke, 2019. Ya. Bisa dipanggil? Mas Prima. Oke, Mas Prima. Oke, udah ya teman-teman, Mas Prima. Jadi mungkin kalau kepo bisa langsung cari aja Instagramnya. Boleh di-share nggak Mas Instagramnya apa? Instagramnya Primanda_Andi_Akbar. Diinget-inget ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman kepo bisa aja langsung cek Instagramnya Mas Prima. Nah, Mas, mungkin kan teman-teman ini belum terlalu familiar sama Mercusuar UNER. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih mengenai Mercusuar UNER itu sendiri seperti apa dan lembaga apa gitu Mas. Oke. Nah, sebelumnya juga mungkin aku sedikit ini ya cerita selama kepemimpinanku sekarang dan juga proses sampai aku jadi pimpinan umum sekarang gitu. Boleh Mas. Nah, aku itu jadi pimpinan umum LPM Mercusuar itu di akhir tahun 2021. Nah, akhirnya masuk di kepengurusan 2022 seperti itu. Nah, perlu diketahui sendiri bahwa LPM Mercusuar merupakan organisasi pers mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik dan itu masuk di ranah Universitas Airlangga. Tapi pemberitaannya itu nggak hanya sekedar seputar kampus, apalagi seputar UNER, tapi juga mencakup dunia luar kampus seperti itu. Nah, kemudian LPM Mercusuar ini awalnya berdiri di tahun 2004. Oh. Ya, sekitar 2004. Kemudian itu sampai 2010, kalau nggak 2012 aku agak lupa itu. Setelah itu sempat vakum karena mungkin beberapa permasalahan. Nah, dulu itu LPM Mercusuar masih masuk dalam ini program kerjanya BEM UNER. Oh, masih terikat ya? Ya, jadi awalnya itu LPM ini tuh program kerja. Oh, gitu. Jadi bukan kayak sekarang kan udah badan otonom kan, udah organisasi mahasiswa sendiri. Kalau independen ya Mas? Ya, independen. Kalau dulu itu masih program kerja sampai 2010 kalau nggak salah. Nah, itu barulah mulai bisa lepas dari program kerja. Tapi statusnya masih badan semi otonom waktu itu. Masih BSO tapi skalanya universitas seperti itu. Lebih luas. Nah, itu sampai 2012. Nah, kemudian 2012 sampai 2014 itu sempat vakum karena beberapa permasalahan. Nah, akhirnya 2014 awal itu ada beberapa senior alumni yang mencoba untuk mengembalikan lagi LPM Mercusuar. Akhirnya atas jeripaya mereka, LPM Mercusuar bisa aktif lagi dan statusnya berubah menjadi badan otonom sampai sekarang. Jadi kita itu sekarang kedudukannya bukan hampir sih ya, setara sama BEM UNER, setara juga sama UKM atau Forkom seperti itu. Jadi bisa lebih bebas ya Mas? Iya. Oke. So, menarik ya, jadi bertumbuh berkembang dari kecil sehingga bisa jadi lembaga independen sendiri gitu. Oke, menarik sekali. Oke, kalau ngomongin tentang jurnalis nih Mas, jurnalistik lah katakanlah. Aku jujur aja kepo, kenapa sih akhirnya Mas Prima ini tertarik gitu untuk terjun di dunia jurnalistik ini? Karena sebagai anak ilmu komunikasi, ya aku sedikit-sedikit belajar, tapi aku tidak menemukan ketertarikan itu gitu. Jadi aku kepo, apa yang membuat Mas tertarik untuk terjun akhirnya di dunia jurnalistik? Ya, jadi kenapa kok aku memilih jurnalistik sebagai karir? Karena mungkin dulu di awal itu karena aku basicnya ini ya suka nulis ya. Jadi aku memilih untuk memutuskan terjun di dunia jurnalistik. Nah,
for your information bahwa dulu itu ketika aku suka nulis itu ini hanya sekedar nulis mengenai kebiasaan sehari-hariku, kemudian aktivitasku. Jadi belum langsung ke tulisan jurnalistik enggak. Jadi awalnya itu kayak aku suka nulis diary dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian dari situ apalagi waktu itu juga masih maba kan aku di tahun 2019 pertengahan. Nah, dulu itu sebetulnya aku mau masuk ini LPM Retorika. Visip UNER. Nah, waktu itu kan ini kan apa namanya retorika kan sempat besar namanya karena dia mengangkat isu tertentu. Nah, aku sebetulnya mau masuk pengen di LPM itu. Tapi waktu itu LPM Retorika belum buka open recruitment. Ya. Keduluan ya. Jadi, nah aku sebelum tahu mercusuar itu malah lebih tahu LPM Retorika dulu. Karena memang di tingkat fakultas. Iya, di tingkat fakultas Visip kan terkenal juga di Visip. Nah, setelah itu aku tunggu kan, kok nggak buka oprek. Nah, aku dapat informasi dari temanku, ternyata LPM Mercusuar buka oprek di waktu itu. Nah, aku kan nggak tahu LPM Mercusuar itu tingkat fakultas mana atau universitas gitu kan. Akhirnya aku coba cari tahu informasinya. Temanku bilang LPM Mercusuar itu skalanya tingkat univ. Nah, berhubung ini kan ada yang lebih besar kan skalanya. Akhirnya aku coba daftarlah di LPM Mercusuar. Aku masih ingat itu, aku oprek bulan Oktober tahun 2019. Oktober 2019. Ya, itu tapi nggak langsung jadi staff, tapi magang dulu. Oh, ada magang. Iya, ada magang, ada program magangnya itu sampai Desember. Jadi kita itu datang ke waktu itu sekrenya LPM masih gabung sama sekrenya BEM di kampus C. Kita datang ke situ, kita ikut pelatihan. Jadi magang itu isinya pelatihan, penugasan itu tiap minggu selama 3 bulan kayak gitu. Jadi aku tiap hari Sabtu itu datang ke Sekre BEM, ada pemaparan materi, setelah itu penugasan. Sama di minggu-minggu berikutnya juga kayak gitu juga. Nah, kemudian di bulan Januari awal itu kan pergantian pengurus kan. Nah, pergantian pengurus baru itu LPM Mercusuar buka open recruitment untuk teman-teman yang sudah magang di sana. Akhirnya aku coba daftar dan aku menyiapkan dan submit berkas-berkasnya di Gform yang tertera. Akhirnya nggak lama muncullah pengumuman dan akhirnya alhamdulillahnya namaku diterima di situ kayak gitu sih. Jadi pada intinya kenapa kok aku memutuskan untuk berkarir di dunia jurnalistik, karena ya aku basicnya suka nulis dan dunia jurnalistik juga menurutku bisa ada kaitannya lah dengan hobiku ini, yaitu menulis itu sih. Iya sih, memang kalau awalnya emang cuma nulis tapi ternyata siapa tahu tulisannya itu bisa belajar lebih meningkat lagi. Iya. Oke. Berarti nggak ada alasan khusus ya Mas kenapa kok Mercusuar gitu, kenapa nggak yang lainnya? Berarti karena emang dulu Mercusuar aja. Iya, gitu. dulu kebetulan itu yang buka open recruitment lebih dulu itu Mercusuar. Gitu. Iya. Kalau misal dulu Mercusuar nggak buka open recruitment mungkin ya nggak bisa jadi ketua kayak sekarang gitu. Mungkin bisa di retorika ya. Iya. Oke. Saya mikirnya sempat mikir sih kenapa ya Mas Prima tuh lebih memilih Mercusuar daripada yang lainnya gitu. Saya pikir apakah karena ada pujaan hati di situ apa gitu kan. Ternyata memang Mercusuar ini lebih curi start aja. Iya, gitu lebih curi start dulu waktu itu. Oke. Nice, menarik banget nih. Nah Mas, kan udah terhitung hampir 3 tahun berarti ya Mas di Mercusuar ya. Iya. Berarti kan sudah sedikit banyak pasti sudah ada pengalaman selama Mas ini bertumbuh dan berkembang di Mercusuar. Yeah. Pasti Mas juga udah ada pandangan dong. Kenapa sih akhirnya jurnalistik itu penting gitu buat anak-anak muda, khususnya buat mahasiswa? Karena mungkin nggak semua jurusan itu kan relate dengan dunia jurnalistik kan, Mas. Yeah. Mungkin ada juga jurusan yang memang sains banget, nggak terlalu sosial. Dan menurut Mas Prima ini apa sih pentingnya sebenarnya jurnalistik ini? Oke. Nah, sebetulnya kan kalau kita berbicara masalah jurnalistik di era sekarang itu hampir setiap orang itu bisa jadi jurnalis. Karena kan sekarang kan banyak platform media sosial kan, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Nah, di platform itu teman-teman kan terbiasa bikin status, bikin story dan lain-lain. Nah, dengan adanya fitur pembuatan status atau story itu bisa dikategorikan sebagai fitur jurnalistik, karena di fitur itu teman-teman menginformasikan sesuatu kayak gitu sih. Jadi kalau
era jurnalistik di zaman sekarang itu menurutku ya apa ya, bisa dibilang memang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kalau misal kita apalagi sebagai mahasiswa nggak paham mengenai jurnalistik, itu malah bisa dibilang ketinggalan zaman kayak gitu. Nah mungkin teman-teman itu ini ya nggak merasakan ya kalau misal dia itu lagi main sosmed atau scroll sosmed, itu kan tiba-tiba like sesuatu atau komen sesuatu. Nah itu merupakan bagian proses juga dari jurnalistik. Iya, karena apa? Karena kan kalau kita berbicara masalah jurnalistik yang ada di media-media gitu ya, itu kan pasti memasukkan input dan mengeluarkan output. Sama halnya ketika kita ini ya bermain sosmed kan, kita kan juga mengkonsumsi informasi dan juga mengeluarkan informasi seperti itu kan. Nah itu sebetulnya proses juga dari jurnalistik. Cuma bedanya kalau semisal jurnalistik yang kinerjanya itu di media itu ada ada tuntutan lah dari mungkin pihak atasan atau seperti apa gitu. Nah kalau semisal jurnalistik di masyarakat itu nggak ada tuntutan, mereka ya hanya sekedar ini mengkonsumsi dan mengeluarkan informasi kayak gitu. Berarti kalau di masyarakat umum ini lebih bebas lah ya Mas? Ya lebih bebas, dan ini mereka itu nggak dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu. Kan kalau misal kita berbicara mengenai industri media, apalagi media jurnalistik, itu kan ada yang namanya undang-undang pers, ada yang namanya UU ITE seperti itu. Nah, para jurnalis yang mereka bisa dikatakan sebagai jurnalis profesional ini dibatasi dengan dua undang-undang itu, ITE dan undang-undang pers seperti itu. Nah, tapi ada keuntungannya juga meskipun mereka dibatasi. Keuntungannya itu mereka bakal lebih hati-hati dalam menjalankan keprofesiannya. Seperti itu sih, kayak gitu. Nggak sokorangger lah. Iya, dan mungkin mereka bisa lebih bijak juga dalam memperoleh informasi. Karena kan kalau semisal kita ya yang mungkin nggak jurnalis atau masyarakat umum yang nggak paham mengenai UU ITE, kemudian UU Undang-Undang Pers seperti itu. Nah, kalau semisal kita menerima informasi itu kan nggak kayak ini ya, para jurnalis ya yang diolah dulu kemudian mereka baru bisa menginformasikan. Kan kadang-kadang kita kan dapat informasi gitu langsung di share padahal padahal kita nggak tahu informasi itu benar atau enggak gitu kan. Ya mungkin itu sih. Oke, Mas, kalau ngomongin tentang peraturan, kalau di mercusuar sendiri itu kan kita kan basicnya itu yang menggerakkan adalah mahasiswa. Kalau dikatakan profesional ya kita juga masih belajar gitu kan Mas. Apakah juga sudah menerapkan peraturan-peraturan yang ada, pers yang ada di Indonesia, atau masih beberapa diterapkan, beberapa ya mungkin ada 1-2 yang belum lah gitu Mas? Oke, nah kalau di LPM Mercusuar sendiri itu kita badan hukumnya itu masih ikut undang-undang pers. Memang undang-undang pers itu sebetulnya digunakan untuk para jurnalis profesional atau mereka yang bekerja sebagai jurnalis. Tapi waktu itu sebelum kami memutuskan untuk pakai badan hukum itu, kami sharing dulu kan dengan para senior alumni, kemudian juga dengan AJI. AJI itu Aliansi Jurnalis Independen. Jadi AJI itu kayak aliansi pekerja jurnalis di tiap daerah di Indonesia dan membentuk organisasi namanya AJI itu. Nah itu isinya juga teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis profesional kayak gitu itu untuk AJI. Kami juga sharing dengan LBH seperti itu kan. Nah kemudian hasil dari sharing itu ternyata undang-undang pers ini bisa digunakan juga, gak hanya untuk teman-teman jurnalis profesional, tapi bisa digunakan juga untuk teman-teman pers mahasiswa. Nah yang lebih spesifiknya undang-undang itu lebih menjaga kedaulatan teman-teman dalam menuliskan kebebasan berekspresi seperti itu. Jadi yang dilindungi itu bukan ininya ya, bukan organisasinya, bukan LPM-nya, tapi orang yang bekerja di LPM itu, orang yang menuliskan informasi di LPM itu kayak gitu. Jadi kalau semisal contohnya saya nih, saya akan menuliskan sesuatu, kemudian saya dituntut oleh orang atau pihak tertentu gitu. Nah, saya bisa pakai perlindungan saya itu menggunakan UU Undang-Undang Pers tadi, tapi bukan atas nama LPM Mercusuar, tapi atas nama saya pribadi kayak gitu. Jadi badan hukumnya itu bukan di organisasinya, tapi lebih kepada individu-individu yang bekerja di
di badan organisasi itu. Yang Kayak gitu menuliskan sih. atau mengeluarkan berita Ya, tersebut, yang Mas? menuliskan dan mengeluarkan berita itu. Oke. Wah, menarik sekali ini. Kayak saya jadi penasaran ya teman-teman ya. Duh, udah semester 3 nih, masa mau ikut tapi ya gak apa. Mungkin nanti saya juga mau kepo-kepo sedikit. Iya, iya. Oke, Mas, ngomongin lagi tentang bagaimana teman-teman ini meliput sebuah berita. Kira-kira ada nggak sih Mas hal-hal atau kebiasaan khusus gitu yang teman-teman dari Mercusuar ini harus punya gitu? Mereka harus bisa ini dulu sebelum mereka tuh dilepaskan untuk meliput sebuah berita. Oke. Nah, kalau di LPM Mercusuar sendiri, alhamdulillah di kepengurusan saya ini itu kebetulan teman-teman yang sebelum masuk di anggota tetap atau staf resmi lah di LPM Mercusuar, mereka itu ada pelatihan magang. Oke, yang tadi ya Mas. Ya, sama seperti prosesku dulu ketika mendaftar menjadi staf tetap gitu. Jadi ada proses magang selama 3 bulan. Kalau aku dulu 3 bulan, tapi kalau di periode ini cuma 2 hari. Tapi itu sudah mencakup materi-materi yang diajarkan selama 3 bulan dulu. Sebetulnya kalau di ADART itu nggak ada batasan tertentu, entah mau 3 bulan atau 2 hari, nggak ada. Yang penting dilaksanakan program magang untuk teman-teman yang mau mendaftar jadi staf tetap gitu kalau tulisannya di ADART. Jadi kemarin barusan hari Sabtu Minggu kemarin itu teman-teman yang mendaftar untuk menjadi anggota tetap itu kami dari BPH LPM Mercusuar mengadakan program magang selama 2 hari, tempatnya di Aula Masjid Kampus B. Oke. Nah, teman-teman di situ mendapatkan materi mengenai pertama teknik dan pengolahan wawancara, kemudian hasil analisis wawancara, dan yang terakhir strategi untuk pengelolaan konten. Nah, 3 materi ini merupakan dasar yang harus dimiliki oleh teman-teman staf LPM Mercusuar seperti itu ketika mereka sudah menjadi anggota resmi dari LPM Mercusuar, seperti itu sih. Kemudian setelah mereka melewati tahapan magang itu, baru nanti ada open recruitment untuk anggota tetap seperti itu. Jadi teman-teman yang nantinya sudah menjadi anggota tetap itu mereka sudah tahu bakal ngapain ketika mereka sudah diterima di sini di LPM Mercusuar gitu. Jadi kita sebagai pengurus baru itu sudah nggak mengajari lagi dari nol, karena mereka sudah melewati tahapan magang, tinggal nanti mereka diarahkan di beberapa divisi. Kalau di LPM Mercusuar kan ada 5 divisi: artistik, redaksi, perusahaan, litbang, dan humas, hubungan masyarakat. Oke. Gitu. Nah, teman-teman tadi yang sudah magang dan sudah diterima di LPM Mercusuar itu bakal dibagi ke 5 divisi itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing kayak gitu. Nah, kalau sudah dibagi, mereka bakal diarahkan oleh kepala divisinya untuk ini menjalankan job desk dan fungsinya kayak gitu. Karena kan tiap divisi ini kan beda-beda kan job desk dan fungsinya. Nah, kebetulan juga kemarin waktu pelaksanaan magang 2 hari itu dari teman-teman panitia dan badan pengurus harian itu juga menerapkan program praktik lapangan kayak gitu. Terjun langsung. Terjun langsung. Jadi setelah pemaparan 3 materi itu teman-teman langsung diarahkan di area sekitar kampus B. Mereka disuruh mengambil topik tertentu bebas, dan setelah mengambil topik mereka wawancara ke berbagai narasumber. Itu tergantung kesepakatan tiap-tiap kelompok, kan itu kan dibagi kelompok kan. Ada 9 kelompok kemarin. Nah, 9 kelompok ini beda-beda. Ada yang mengambil topik mengenai parkiran kampus B yang cuma dibagi menjadi 2 di gedung warna-warni sama di sebelah fakultas vokasi. Ada yang ngambil mengenai tema kenapa kok pedagang kaki 5 itu yang masuk di kampus B cuma 4 dan lain-lain gitu. Nah, mereka setelah menuliskan kerangka wawancaranya, mereka langsung terjun ke lapangan kayak gitu. Nah, setelah terjun ke lapangan, mereka langsung praktik presentasi di kelompok-kelompok lain yang ambil topik berbeda-beda tadi kayak gitu. Nah, ini nggak aku dapatkan ketika aku magang dulu. Kalau aku magang dulu cuma materi penugasan. Tapi kalau sekarang karena kita semakin semakin jumlahnya semakin banyak, otomatis kan roda organisasi juga harus bekerja lebih baik kan. Akhirnya dibuatlah seperti itu, ada pelatihan juga. Nah, hasil dari pelatihan itu tadi
Setelah teman-teman presentasi, kita juga mewajibkan teman-teman untuk buat infografis hasil presentasinya tadi dan diposting di Instagram dan di tag IG-nya Mercusuar seperti itu. Jadi kita itu memang untuk periode saat ini dan kedepannya bakal ada regulasi yang itu bertujuan untuk membuat staf dan pengurus itu bisa mengetahui dan bisa memahami tentang dunia jurnalistik daerah modern seperti itu sih. Berarti teman-teman ini sebenarnya udah ada bekalnya, terus tinggal open recruitment, mau ikut open recruitment apa enggak gitu berarti? Iya, kayak gitu. Menarik. Aku udah semester 3 lagi. Oke. Itu sangat, menurutku itu adalah ilmu yang mungkin sangat sebenarnya sebagai anak ilmu komunikasi, mungkin disclaimer mas, aku anak ilmu komunikasi itu sebenarnya aku juga membutuhkan kan, dan aku sedikit menyesal kenapa aku tidak mengetahui mercusuar lebih dulu gitu ya. Mungkin nanti teman-teman setelah lihat ini teman-teman bisa jadi dapat informasi kan, kayak tahu gitu mercusuar itu seperti apa, dan tapi udah ketinggalan ya, memegangnya udah selesai ya. Pelaksanaan open recruitment magang dan program magangnya sudah selesai baru kemarin hari Minggu. Sedikit terlambat ya teman-teman, tapi tidak apa, masih ada tahun depan. Ada tahun depan. Okay. Tapi sudah bukan aku yang jadi pimpinan umum, beda, ada generasi selanjutnya seperti itu. Okay. Mungkin siapapun generasinya semoga berkembang lebih baik ya mas. Amin. Oke, mas, ini kalau kita ngomongin tentang cari informasi gitu kan mas, tentang mengulik informasi. Sekarang kan kalau kita tahu di UNER sendiri itu terkadang ada juga hal-hal yang sedikit kontroversial, mungkin hal-hal yang sebenarnya itu sudah jadi umum sebenarnya yang dibicarakan teman-teman, tapi ada narasumber-narasumber itu yang mungkin sedikit tidak nyaman kalau kalau ditanyai tentang itu gitu kan. Nah, yang aku ingin tanyakan adalah bagaimana teman-teman mercusuar ini itu untuk meyakinkan narasumber tersebut gitu, kayak ya aku yakin aku bakal tetap selamat nih, nggak akan diceng-cengin kalau aku dibilang lemes lambenya apa gimana gitu. Ya, jadi kalau masalah itu kami dari BPH dan juga pengurus yang mungkin sudah lama ya berproses di LPM Mercusuar seringkali mendapatkan kejadian seperti itu. Nah, untuk pencegahannya kami biasanya itu di awal itu memang kami hubungi via online terlebih dahulu, entah itu melalui DM, PC atau seperti apa kayak gitu. Nah, kalau semisal dari pihak narasumber ini nggak berkenan untuk menjawab di hari itu, kita jeda dulu berapa hari gitu. Baru kalau semisal belum ada jawaban, kita follow up lagi kayak gitu. Nah, setelah itu kalau semisal berkali-kali nggak ada jawaban, ya kita rapat terlebih dahulu dengan pihak internal BPH dan pengurus dan juga alumni, menanyakan bagaimana ini kelanjutan untuk wawancara terhadap narasumber dengan tema tertentu semisal. Nah, biasanya itu kita itu kalau semisal sharing sama internal dan alumni itu memutuskan kalau sudah mentok dihubungi lewat PC, lewat chat nggak dijawab, itu ditelepon. Oke. Lewat telepon itu. Nah, kalau semisal lewat telepon itu juga masih tidak dijawab, ya wes kita stop di narasumber itu. Tapi kita cari narasumber lain yang sama-sama bisa untuk menjadi informan terhadap kasus tertentu seperti itu. Oke, menarik sekali. Jadi kenapa kok kita memutuskan untuk pindah ke narasumber lain? Karena kita juga yang pertama nggak mau mengganggu aktivitas dari si narsum yang nggak mau diwawancara tadi, dan yang kedua kita juga nggak mau buang-buang waktu, karena kan berita kan sifatnya kan cepat. Iya benar. Jadi kalau misalnya narasumber yang kami hubungi di awal itu agak rumit untuk memberikan informasi, kita cari narasumber lain. Nah, tapi sebelum kita memutuskan untuk memilih narasumber tertentu, kita biasanya ada analisis TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi analisis itu berguna untuk memilih siapa saja narasumber yang cocok untuk pemberitaan kasus tertentu seperti itu. Misal contohnya kayak kemarin itu kita bahas mengenai yang parkiran liar di kampus C yang akhirnya sekarang itu sudah nggak ada ya. Iya. Nah, itu kan kita pakai metode TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi waktu itu tim investigasi LPM Mercusuar yang baru tahun ini itu ada, itu
menganalisis kira-kira siapa aja yang cocok untuk dibuat informal. Nah, narasumbernya waktu itu diputuskan pertama kita wawancara terhadap tukang parkir liar itu. Kedua, kita wawancara terhadap pedagang kaki lima di situ. Ketiga kita wawancara terhadap Satpam Uner atau pihak Universitas Erlangga. Keempat, kita wawancara pengunjung yang sering ke situ. Jadi ada 4 informan. Tapi ini nggak satu-satu, beda-beda. Ada yang kemarin itu dari pihak tim investigasi memutuskan untuk wawancara 3 mahasiswa yang sering ke situ, 2 satpam yang sering mundar-mandir ke situ, terus pedagangnya juga 3 atau 4 gitu, terus tukang parkirnya 2 gitu. Jadi nggak cuma satu-satu tapi ada banyak. Cuma untuk ininya kayak statusnya memang dikejutkan cuma 1. Misal mahasiswa, tapi kita hitung mahasiswanya berapa, 3 gitu. Tukang parkirnya berapa, 2 atau 3. Tapi kalau misal nggak banyak, otomatis cuma 1 gitu. Tapi kalau SDM-nya banyak, nggak 1, 2 atau 3 kayak gitu sih. Tujuannya untuk apa? Agar sudut pandang yang kita terima itu juga banyak dan informasi yang kita terima itu banyak juga. Itu sih. Jadi kayak gitu untuk untuk pemilihan narasumber. Kemudian kedua itu pencegahan narasumber itu biasanya ada di waktu itu aku masih statusku jadi staff. Nah, waktu itu aku bongkar lah topik tertentu ya, kasus tertentu di UNAR yang mungkin sempat menghebohkan satu Indonesia waktu itu. Waduh, sebenarnya yang saya sempat tahu viral itu ya. Iya. Nah, itu kan waktu itu kita juga dibuat tim investigasi, tapi waktu itu belum kebentuk tim investigasi karena waktu itu kita dibuat timnya cukup mendadak, nggak kayak sekarang kan sudah jauh-jauh hari dan itu sudah di awal kepengurusan kayak gitu. Nah, waktu itu mendadak dibuatkan timnya karena kasusnya juga mendadak waktu itu kan. Nah, waktu itu aku wawancara ke narasumber tertentu kan, narasumber ini penting lah kayak gitu, bisa dibilang narasumber utama gitu kan, narasumber utama. Nah, dia itu juga sempat menanyakan kira-kira kalau semisal dia memberitahukan informasi tertentu aman nggak, kira-kira keluarganya nggak apa-apa nggak, atau dari dia sendiri nggak apa-apa nggak. Nah, dari kami pihak LPM Mercusuar itu memberitahukan bahwa kami ada loh undang-undang, terutama di undang-undang pers yang melindungi pihak narasumber. Ada juga undang-undang tambahan penguatnya itu di pasal 322 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kita beritahukan ke narasumber itu kalau semisal kita dari pihak pers itu nggak bakal membocorkan identitas dari narasumber dan juga informasi yang sekiranya narasumber itu nggak mau dipublikasi. Karena kan kalau kita berbicara mengenai dunia jurnalistik itu nggak semua hal atau nggak semua informasi bisa dipublikasikan, tapi kita minta dulu persetujuan dengan narasumber. Gitu. Karena itu juga menyangkut keamanan dan keamanan dan keselamatan narasumber dan keluarga itu kayak gitu. Itu jadi untuk melindungi hak narasumber kita pakai undang-undang pers tadi kayak gitu. Dan cara meyakinkannya pun kita juga nggak langsung misal kita datang ya, kita datang ke narasumber kita langsung wawancara gitu nggak, tapi kita basa-basi terlebih dahulu. Kita kita ambil itu pendekatan emosional. Kita ambil pendekatan emosional ke narasumber. Setelah mungkin dia ada rasa interest ke kita, barulah kita langsung nembak ke wawancara. Itu sih. Menarik, berarti tetap privasi narasumber itu ada ya Mas? Privasi narasumber itu ada kayak gitu. Karena kan pasti kita kan sama-sama masih mahasiswa, mungkin kan takutnya narasumber itu mikirnya apa ya bisa melindungi privasiku gitu kan? Oke, menarik. Nah Mas, kalau tadi kan udah ngomongin narasumber nih Mas, terus cara untuk kita mencari informasi mengenai narasumber tersebut kayak gimana sih teman-teman dari mercusuar ini tuh memilah dan memilih gitu, oh ini sumber informasinya bakal kredibel, ini enggak gitu. Gimana akhirnya teman-teman ini menemukan sumber yang oh ini benar-benar kredibel kayak gitu Mas?
Oke. Nah, mungkin aku sedikit menambahkan juga ya yang berkaitan dengan keamanan narasumber tadi. Ya. Nah, kalau misal di kita juga ketika berbicara dengan narasumber atau sebelum wawancara narasumber, kita itu bakal ini memberitahukan ke narasumber bahwa kita dari LPM Mercusuar juga berelasi atau bekerja sama dengan AJI, dengan LBH dan juga dengan KIKA. KIKA itu Kaukus Indonesia untuk Kebijakan Akademik. Nah, kita dilindungi oleh mereka. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dengan pihak kampus atau pihak lain, itu kita bisa minta tolong ke mereka untuk advokasi, untuk bantu secara legal itu seperti apa kayak gitu. Jadi dari situ narasumber pun akhirnya yakin kalau LPM Mercusuar ternyata media yang benar-benar menjaga kredibilitas dan juga keamanan dari narasumber kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan pemilihan informasi, pemilihan narasumber itu kita itu biasanya menyesuaikan dengan kasusnya. Kalau semisal kasusnya itu berkaitan dengan isu-isu yang sensitif, nah barulah kita itu bentuk tim untuk wawancara ke berbagai narasumber itu. Biasanya kalau sensitif itu minimal 5 narasumber dengan status yang berbeda-beda. Agak banyak ya Mas? Agak banyak, karena ini kalau misalnya cuma sedikit itu beritanya kurang lengkap dan kurang kredibel gitu. Nah, tapi kalau misal pemberitaannya itu hanya mungkin kayak isu seputar kampus atau kayak kita diundang oleh pihak-pihak tertentu kayak kementerian di salah satu BEM fakultas maupun BEM univ, ya kita itu hanya menugaskan 1 orang dan itu biasanya narasumbernya kalau nggak 1 ya 2. Karena itu ibaratnya kita itu sekadar menginformasikan bahwa organisasi kampus tertentu atau organisasi internal kampus tertentu mengadakan kegiatan ini loh. Kementerian ini mengadakan kegiatan ini loh kayak gitu. Penyebaran informasi penyebaran informasi kayak gitu. Tapi kalau misal ada kasus yang besar dan itu perlu dipublikasikan untuk Sivitas Akademika Universitas Airlangga, kita itu biasanya bentuk tim, yaitu kalau di periode ini pengurusanku ini namanya tim investigasi kayak gitu. Dan kita juga pakai metode tadi TSM. Jadi kita itu analisis dulu kira-kira kasusnya ini menyangkut apa kayak gitu. Kalau misal menyangkut mahasiswa, kegiatan mahasiswa lah atau permasalahan di mahasiswa, berarti kita wawancaranya ke mahasiswa. Terus kita cari tuh kira-kira ada kaitannya nggak dengan dosen atau mungkin aspek-aspek lainnya, satpam atau apa. Kalau ada ya kita wawancara ke mereka juga, entah itu ke satpam, ke pihak keamanan, ke dosen atau juga mungkin ke tenaga pendidik, tergantung kasus yang kita angkat seperti itu sih. Ada relasi, ada relevansinya enggak ke aspek-aspek yang lain. Kalau ada ya kita juga perlu narasumber dari aspek lain itu kayak gitu. Berarti memang ya harus ekstra ya Mas kita. Saya dengerin aja kayak mikirnya wah prosesnya cukup lama, prosesnya cukup panjang. Iya, makanya kan kalau kita itu di kepengurusan ini itu kayak bongkar atau coba mengangkat masalah tertentu itu publikasinya agak lama. Karena karena itu tadi kita juga secara proses dengan menghubungi narasumber itu juga nggak cepat. Kemudian belum kita mengolah data yang diperoleh tadi menjadi sebuah tulisan, itu kan nggak cepat juga kan, itu proses. Belum kemudian kita juga para staf, anggota, kemudian pengurus, kemudian BPH itu ada kesibukan lain itu kan kayak gitu. Jadi mungkin sedikit dimaklumkan lah kalau misal pemberitaannya agak lama, karena itu tadi banyak kesibukan dan juga banyak problem yang mungkin perlu diselesaikan terlebih dahulu itu sih kayak gitu. Ya namanya mahasiswa ya Mas. Pasti ya kita gitu. Tetap harus mementingkan pendidikan kita gitu. Tapi kalau dari kita tetap komitmen meskipun kita pemberitaannya agak lama, tapi yang penting isi dari pemberitaan kita itu kredibel dan itu nggak menyerang ke salah satu pihak tertentu kayak gitu. Itu sih. Ngayomi tetap ya Mas. Iya, menyesuaikan dengan undang-undang pers itu sih kayak gitu. Mantap sekali, udah ini sedikit menyesal ya sepanjang itu saya menyesal, tapi tidak apa-apa. Mungkin ini Mas, kalau dalam eksekusi gitu kan, pasti kan nggak cuma kesulitan tapi juga ada tantangan khusus kayak tantangan apapun yang dijalani atau dialami oleh teman-teman saat di lapangan. Kira-kira tantangan-tantangan yang sering muncul nih Mas saat mungkin eksekusi suatu berita itu apa aja sih Mas? Nah, untuk tantangannya mungkin
Yang pertama itu tadi ya, masalah masalah narasumber yang tidak mau untuk diwawancarai kayak gitu. Nah itu juga jadi tantangan utama sih yang biasanya kita temui di lapangan. Kemudian yang kedua, narasumbernya ini mau memberikan informasi tapi kita harus datang ke tempat tertentu. Waduh. Kayak gitu, ke tempat tertentu yang itu harus tersembunyi dan tidak banyak diketahui oleh orang. Itu kan juga ya sebetulnya bisa juga digunakan untuk keamanan si narasumber. Tapi kan kita nggak tahu sebagai seorang jurnalis kan, ketika kita di sana kan ada apa kan, itu kan juga berkaitan dengan keselamatan kita juga kan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang terakhir mungkin tantangannya itu pembagian masalah waktu ketika liputan di lapangan. Karena kan kita kan statusnya mahasiswa kan, dan itu juga banyaklah masalah kegiatan-kegiatan akademik yang lain. Nah kalau kita ada undangan liputan itu ya kadang-kadang ada agenda lain yang mungkin tabrakan dengan agenda liputan itu kayak gitu. Tapi untungnya di kepengurusan tahun ini itu lebih banyak anggotanya daripada tahun-tahun sebelumnya, dan yang pasti di tahun depan atau tahun-tahun yang mendatang itu anggotanya bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau misal kita ada tugas liputan yang bersifat mendadak atau ada undangan liputan yang mendadak juga, itu kita bisa mendelegasikan orang yang mungkin di hari itu nggak ada agenda. Kayak gitu sih. Jadi bisa lebih banyak pilihan untuk siapa yang bisa datang. Ya kayak gitu. Menarik sekali. Oke, kita ngobrol juga udah lumayan banyak ya Mas, dan saya juga banyak banget pengetahuannya. Sebelum saya nggak tahu, jadi tahu ternyata sepanjang itu prosesnya, sebanyak itu gitu ya. Oke, mungkin Mas kalau dari saya sebenarnya cukup sih Mas untuk pertanyaan-pertanyaan ini, karena saya juga udah dapat ternyata banyak banget tadi. Nah, tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang bisa Mas sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton, kayak mungkin teman-teman lagi mau belajar jurnalistik nih, terus mungkin ada tips-tips atau mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman. Silakan Mas. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mau atau sudah berada atau berproses di dunia jurnalis, itu pesan saya yang pertama itu rajin-rajinlah membaca buku. Karena apa? Karena kalau kita berbicara masalah dunia jurnalistik itu pengetahuan dan perbendaharaan diksi kata kita itu harus banyak. Karena kita dituntut untuk menulis sesuatu. Kalau kita semisal nggak punya pengetahuan dan perbendaharaan kata yang banyak, kita itu bakal bingung nanti ketika menuliskan sesuatu kayak gitu sih. Ibaratnya kalau kita nulis itu kayak makan kayak gitu. Nah, membaca itu kayak minum. Jadi kalau kita makan nggak minum itu kan seret. Sama kayak kita nulis nggak baca itu nanti bakal bingung apa yang mau ditulis kayak gitu sih. Nah, kemudian yang kedua itu rajin-rajinlah berlatih menulis kayak gitu. Nah, meskipun kita yang mungkin bisa dibilang sudah terbiasa menulis, itu tetap diasah dan dilatih menulis. Karena apa? Karena semakin berkembangnya zaman itu tulisan-tulisan jurnalistik itu banyak genrenya kayak gitu. Jadi kalau misal kita sudah pandai menulis dan nggak latihan menulis, itu malah justru jadi bumerang buat kita. Karena semakin berkembangnya zaman, tulisan semakin banyak tapi kita nggak upgrade diri, justru malah ketinggalan kayak gitu. Ketinggalan mungkin sama generasi-generasi jurnalis yang lain yang lebih pandai kayak gitu. Akhirnya kan nanti karir kita di dunia jurnalis kan bisa mati kayak gitu kan. Dan yang terakhir mungkin kita harus jalin relasi dengan pihak-pihak jurnalis atau wartawan senior yang lebih unggul lah daripada kita kayak gitu. Karena apa? Karena dari situ nanti teman-teman bakal banyak mendapatkan insight lah yang lebih, karena mereka kan sudah lebih dulu terjun di dunia jurnalistik dan pengalamannya lebih banyak. Otomatis mereka bisa nanti sharing informasi ke kita, hal-hal yang mungkin bisa membahayakan mereka yang dulu pernah dialami bisa diceritakan ke kita, dan ketika kita besok juga mengalami hal yang sama kita bisa antisipasi kayak gitu sih. Jadi mungkin 3 tips dan trik itu ya yang aku sampaikan ke teman-teman yang saat ini sedang atau mau terjun di dunia jurnalistik. Oke, mungkin itu aja sih. Wah, makasih Mas, ini ilmu yang sangat baru juga untuk saya. Ya tadi teman-teman
baca, nulis sama literasi Iya, ya. betul. Diingat-ingat. Jadi saya juga akan mengingat-ingat. Jadi siapa tahu kalau rezeki saya ternyata sebagai anak ilmu komunikasi jadi jurnalis nantinya. Amin, amin. Oke, terima kasih Ya. sekali Mas sudah bersedia hadir sore hari ini. Ya sama-sama, aku juga ngucapin terima kasih ke teman-teman karena sudah diundang di acara podcast ini. Ya. Kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan bermanfaat dan juga sangat berguna untuk teman-teman nantinya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Bye bye.